Berita baru, Yaimim minta RT dihukum seberat-beratnya ke pengacaranya. Wow. Ini RT ini harus dihukum seberat-beratnya. Saya minta kepada pengacara saya. Tidak ada kata damai. Bisa lebih dari 7 orang. Tindakan juga mencabut laporan jika memang ada konsekuensi damai. Nah, kalau dari sini seperti apa? Kita sampai hari ini tidak ada berpikir mencabut laporan. Jadi kita sudah gigi satu ya maju terus. Karena Maju selain terus. apa? Tetangga Yaimim yang tidak ikut mengusir Yaimim dan istri. Tidak pernah terlibat dalam pengusiran. Tidak pernah terlibat. 2 syarat damai dari Yaimim untuk Syahara. Apa nih syaratnya ya? Lalu tadi yang sudah terlanjur kita bicarakan nggak perlu diedit. Nggak perlu. Ngapain diedit? Oke, tapi Gak perlu diedit. Yaimim bertemu kriminolog. Saya dosen, saya bisa memberikan alasan yang ilmiah. Ada satu kajian dalam ilmu nafas itu gini, di dalam itu disebutkan, intinya begini ya, intinya itu. Yaimim menyebut pengusiran Yaimim dikarenakan dan warga yang mengusir Yaimim itu, Yaimim, baiknya saya sama Sopyan dan Syahara ini, saya harus menghukum mereka agar mereka jadi baik. Apa nih? Detik-detik Pak RW bertanya maksud kunjungan KDM. Apa nih? bentar dulu, ini baju kok saking barunya ya? Wajar KDM hormat karena Yaimim bukan orang sembarangan. Lihat merek dan lambang yang dipakai, Hermes plus Bin. Yaimim itu Pak Le saya. Yaimim itu ya, itu adalah Pak Lek saya. Masih saudara Jadi dong ya? gini. Ngaku-ngaku kemarin Pak Yai dikeroyok geng Syahara kemana Pean? Apaan nih? Ngaku-ngaku kemarin Pak Yai dikeroyok geng Syahara kemana Peyang? Terima kasih atas komennya. Oh, ada yang Tapi komen ya. saya Halo teman-teman semua, balik lagi di channel ini dan balik lagi bersama gua di sini. Nah, dalam video kali ini kita masih akan membahas dan juga mereaksi video-video yang beredar di media sosial ya. Yang tentunya ini masih kabar hangat-hangat banget gitu ya. Terkait apa ya? Masih terkait dengan perseteruan Yaimim dengan Mbak Syahara. Karena memang udah beberapa hari ini perseteruan tersebut tuh masih menjadi sorotan publik ya, sorotan dari warganet, netizen ataupun para pegiat sosial. Dan bahkan video-video terbarunya pun banyak beredar di media sosial. Nah, video-video apa aja yang akan kita reaksikan kali ini? So, buat kalian yang penasaran, silahkan stay tune di channel ini. Jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Ya udah, tanpa berlama-lama dan panjang lebar lagi, kita langsung saja gaskeun masuk pada videonya. Check it out. Berita baru, Yaimim minta RT dihukum seberat-beratnya ke pengacaranya. Wow. Ini RT ini harus dihukum seberat-beratnya. Saya minta kepada pengacara saya. Ini saya biasanya nggak keras ya, tapi ini karena menyangkut RT ya. Pak RT ini di samping apa ya, imam masjid. Imam masjid. Walaupun bacaannya nggak benar ya. Terus memukul saya dan mengusir saya. Ini saya benar-benar sakit hati saya. Terus yang perlu tahu ya, Pak RT ini sangat suka dengan roti buatan Mbak S. Ini udah rame itu. Di halayak itu rame. Ternyata Pak RT ini kesukaannya, hobinya adalah makan roti. Di samping dia itu pejabat tingkat bawah, dia itu suka sekali makan roti. Roti bikinan Mbak S dari Amerika. Itu juga pengacaranya Mbak Syahara. Tidak ada kata damai. Bisa lebih dari 7 orang. Tindakan juga mencabut laporan jika memang ada konsekuensi damai. Nah, kalau dari sini seperti apa? Kita sampai hari ini tidak ada berpikir mencabut laporan. Jadi kita sudah gigi satu ya maju terus. Karena Maju selain terus. apa pertanggungjawaban kepada klien, kita ada pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dan juga kita di situ kaitkan karena pelakunya lebih dari satu, ada pasal 55. Berarti totalnya 7 orang ya yang dilaporkan di laporan tambahan ini? Bisa nanti berkembang itu. Jadi kita pasrahkan, kita percaya kepada teman-teman penyidik. Iya, terkait 2 laporan tambahan. Yang pertama, yang nama-namanya sudah sebutkan kemarin, kita masukin laporan. Yang kedua, ada tambahan laporan terpisah terkait penistaan terhadap simbol-simbol agama yang sajadah dibakar dan lain-lain itu laporan juga kita masukkan. Jadi ada 2 laporan yang kita laporkan. Ada 2 laporan ya. Nama-namanya disebutkan siapa? Kemarin sudah kita sebutkan dalam konten kita. Ada berapa orang? Ada sekitar 5 ya,
Ada rumah 5 orang, tambah untuk laporan sajadah ini ada 2 orang. Itu termasuk Zahra dan suaminya ya? Iya. Digas terus ya sama pengacaranya ataupun kuasa hukum dari Yai Mim. Pertanggungjawabannya bukan hanya dengan klien gitu kan, tapi dengan warga masyarakat juga ya. Ya karena tadi apalagi kan terkait dengan perseteruan ini tuh benar-benar ramai banget menjadi sorotan warga masyarakat banget kan. Dari netizen, warganet ataupun para pegiat sosial ikut menyoroti terkait dengan perseteruan ini. Makanya bisa sampai viral dan FYP di media sosial kan. Tetangga Yai Mim yang tidak ikut mengusir Yai Mim dan istri. Tidak pernah terlibat dalam pengusiran. Tidak pernah terlibat. Jarang di rumah. Ya, jadi persoalan ini kami nggak tahu ya. Tidak ikut ya. Tapi juga nggak setuju kalau orang diusir, gitu maksudnya. Dia itu ngomong, loh kok bisa orang tanahnya sendiri, rumahnya sendiri kok diusir seenaknya. Memangnya bisa begitu? Ya teman-teman, siap. Aku bolong sama nanti. Oh siap. Oh bolong. Aku ketutin ya. Oh apa yang hanya takut kepada kesalahan. Berani kalau saya Pak. Ya sama tetangga memang harus rukun ya. Enak gitu ngelihatnya, adem banget gitu. Takut berbuat salah. 2 syarat damai dari Yai Mim untuk Syahara. Apa nih syaratnya ya? Lalu tadi yang sudah terlanjur kita bicarakan nggak perlu diedit. Nggak perlu. Ngapain diedit? Oke, tapi Gak perlu diedit. pokoknya kita fokus ke depan. Ya, Ke depan tuh bagaimana gambarnya? Kan gini, saya mengajukan syarat. Ya. Jangan parkir di jalan karena parkir sudah ada, ya toh? Oke, parkir di tempat yang seharusnya. Yang seharusnya Satu sudah ya. kami sediakan, Pak. Saya yang sediakan. Lanjut, apalagi ya? Terkait parkir berarti ya. Sepim jangan boleh ke rumah saya. Apa itu? Sepim. Anaknya Sahara. Oh anaknya ya. Oke. Anaknya Mbak hubungannya Sahara enggak ya. itu? Nggak usah lah, pokoknya Nggak usah lah. Yai inginnya udah lah, Sepim, tidak oh, usah. udah, Gitu. Apalagi? Siapa namanya tadi? Sepim. Umurnya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Oh masih kecil Sepim ya. jangan dilepas ke saya itu. Oke, jangan. Dilepas alias jangan pergi ke rumah saya. Oke. Anak kecil kasihan. Kedua, oh karena kasihan ya. Yang ketiga, Nggak ada. cuma 2. Yang ketiga nggak ada. Selesai. Ya gampang ya. Ayo. Kalau untuk 2 ini kenapa sampai 3 laporan? Cuma 2 syarat ya. Pasti Sepim itu nggak boleh. Ada peristiwa di balik Bisa diperdalam Mas Insan. Tapi kan tadi nih, poin nomor 1-nya udah oke banget. Oke banget. Biarlah berlalu. Kalau dikorek-korek ada aja masalahnya gitu. Iya. Kalau dikorek-korek ada aja masalahnya. Bang Reja keren. Podcast Diskursusnet. Yai Mim bertemu kriminolog. Saya dosen, saya bisa memberikan alasan yang ilmiah. Ada satu kajian dalam ilmu nafas itu gini, di dalam itu disebutkan intinya begini ya, intinya itu kalau inti bahasa Arab dia itu loh. Kalau di Araban kan nggak ngerti intinya saja. Kalau kamu diserang orang, maka lakukan sesuatu yang bisa memecah konsentrasi fokus orang itu. Misalnya orang itu kan mau mencelakai saya, bisa lakukan memecah gerakan atau konsentrasi. apa saja ucapan yang bisa mengganggu keinginan nafsu orang itu untuk mencelakai kamu. Ini sunnah. Ngapain tuh? Bawa pasar baru Tempo dulu. Oh, nah, Pasar baru. Minyak wangi gitu ya? Bener gak sih? Yai Mim menyebut pengusiran Yai Mim dikarenakan dan warga yang mengusir Yai Mim itu. Oh ini saat Yai Mim dan istri ada di podcast ini ya, apa Bang Indra Giri ya. Dengan warga sekitar sudah berapa lama ada katakanlah suasananya jadi agak tegang, agak panas? Nggak ada. Bang itu bukan enggak. Keluarga orang yang datang itu bukan tetangga. Di situ ada rumah hanya saya dengan Mbak Sahara saja. Yang dempet. Depannya itu kos-kosan semua, kos mahasiswa. Jadi itu orang datang dari jauh, yang ramai itu, yang geruduk itu ya. Iya. Itu Pak RT itu jauh. Jauh beda gang lah. Kemudian mereka bisa juga berkonflik dengan Kiai. ya dibayar katanya. Dibayar oleh siapa? Hah? Ya the king of Kepentingannya apa dibayar? ya untuk mengusir saya. Karena apa? Di depan saya itu kan ada tanah, ada tanah 3 kapling, yang 2 kapling itu milik orang lain diserahkan ke saya untuk fasuk, bukanlah dijadikan edukasi lah apa Quran, apa ditanami apa, di mana setiap saat
orang itu bisa mengambil sayuran. Terus ada satu kabling 10 meter kali 18 kira-kira, saya nggak tahu persisnya, mungkin sama lah. Kenapa mereka ingin mengusir Yai? Kalau dari POV saya bilang nggak bisa. Nah, kalau mengapa mengusir saya? Kalau Pak Sofyan kata ini, saya kalau saya tanya saya nggak ngerti, saya nggak mau menduga-duga. Tapi kata beberapa orang, oleh karena Pak RT ini sering makan rotinya, pemberian Mbak Sahara, roti bukan apa-apa. Terus Pak RT ini punya utang sama Pak Sofyan. Punya utang. Terus yang membiayai ke Belanda, Pak RT ini punya agenda rutin di Belanda itu selama 2 sampai 3 bulan. Iya, tapi tetap belum saya pahami kenapa sampai harus mengusir Yai. Kalau dari ini surat pengusiran itu yang ada Mbak 5 Sahara. poin. Jadi gini, ini Tapi pertemuan warga itu ada kan? Jadi pertanyaannya ini pertanyaan pintar ini Bang Reza. Pertanyaan pintar Bang Reza. Aku seneng ini. Iya. Seneng sekali. Ya ini yang mestinya bertanya itu kayak Bang Reza ini. Sementara yang lain-lain nggak kena masalah. Iya, apa ini? Nah, tak cerita saiki. Nah, itu 5 poin tuntutan pengusiran itu yang membuat Sahara, bukan RT dan bukan orang yang tanda tangan. Walaupun Sahara ada di pertemuan warga itu. Nah ini aku nggak diundang. Jadi kalau katanya di dalam 5 poin pertemuan itu diantaranya telah diadakan beberapa kali mediasi, itu bohong. Tidak pernah 1 kali pun diadakan mediasi. Nggak pernah. Jadi buat kalian yang pengen lebih jelas dan lebih detail, silahkan mampir ke channel Diskursusnet ya. Ya Imim, baiknya saya sama Sofyan dan Sahara ini, saya harus menghukum mereka agar mereka jadi baik. Apa nih? Ibaratnya. Gitu. Nah ini orang kayak gini tidak bisa dibaiki secara baik. Ada nggak pemikiran Yai? Ini kalau laporan dilanjutkan, nggak akan baik nih. Nggak akan baik maksudnya? Ada, Bi. Yai dengan mereka, ya nggak akan baik, biarin aja. Berarti Yai memang tidak punya keinginan atau terpanggilnya hati untuk oke kita berbaikan Ada, gitu. Abi nangis loh mau berangkat Gini. Saya itu begini, baik itu kan harus ini sesuai dengan saya ini baik nggak dengan Bang Reza, baik kan? Caranya epistemologi kayak apa, gitu kan? Nah, baik itu memerlukan epistemologi kan? Saya harus berbuat baik. Nah, seperti apa? Caranya seperti apa? Nah, dengan siapa Anda? Itu baik saya dengan Sofyan, dengan apa? Sahara, model setelah saya pahami karakternya, baiknya saya harus menghukum dia gitu, baru dia baik. Kenapa orang macam ini kalau dibaik itu, saya itu udah minta maaf, tak sembah loh. Pak, saya minta maaf, sembahnya Mbak. Tapi kan Sahara juga minta maaf. Nah, ya dia itu setelah minta maaf ngidoni, tahu nggak jenengan? Ngidoni tuh, ya saya minta maaf Ibaratnya. ya, habis itu. Nah ini orang kayak gini tidak bisa dibaiki secara baik, dia harus dibaiki secara kalau bahasa agama dipotong lehernya, tapi bukan lehernya, pemahamannya. Baik seperti apa? Ya mungkin kalau menurut Pak Yai itu berbuat baik pada setiap orang itu berbeda-beda gitu, balik lagi gitu kan sama orang tersebutnya. Kalau menurut gua sih seperti itu ya, dari statement yang Yai barusan sebut gitu kan. Gimana nih kalau menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar dalam video ini. Detik-detik Pak RW bertanya maksud kunjungan KDM. Apa nih? Mohon maaf ya, tanya aja. Oh, video beberapa hari yang lalu ya. Yang saat Kang Deddy Mulyadi mengunjungi kediaman Yai Imim ya. Hanya memastikan itu aja. Karena memenuhi aja. Memenuhi Pak KDM kesini ke rumah, ya kan dia orang berkunjung ke saya berkunjung balik. Panjang sana. Iya, secara pribadi. Pribadi. Gak ada Sama kaitan cak apapun. juga ya. Biar tidak ada menggoreng. Ini Pak Yai nemuin ke rumah saya nemuin ke rumah Pak Yai. Iya, kan Pak RW nemuin rumah Jadi saling saya. main lah Mbak Sarah intinya ya. ketemu rumah saya balik kunjungin. Habis itu pulang. Karena besok perjalanan. Bentar dulu, ini baju kok saking barunya ya? Wajar KDM hormat karena Yai Imim bukan orang sembarangan. Lihat merek dan lambang yang dipakai, Hermes plus Bin. Memang Pak Yai ini senang guyon ya, senang bercanda ya. Pak KDM pun sama gitu kan. Merek
cocoknya itu loh. Ini dia biasa aja ini baju kampung. Kan pemimpin rakyat, saya kan suami ini. Iya, kalau Pak Yai apapun boleh. Yai Mim itu Pak Lek saya. Yai Mim itu ya, itu adalah Pak Lek saya. Masih saudara Jadi dong ya? gini, silsilahnya tuh gini, tapi dari suami saya. Oh, dari Bapak mertua saya suaminya. itu anak tunggal. Ya anak tunggal, tapi nenek mertua saya pengen punya anak laki tapi nggak dikasih-kasih gitu ya. Akhirnya mupu anaknya masnya. Ya memang agak aneh. Anda kan tahu sendiri dosen-dosen filsafat itu kadang pemikirannya memang agak nyeleneh, kitanya nggak nyampe gitu loh. Nggak sih Cak? Apa yang lupa? Gitu ya, jadi memang terus ada waktu viral itu saya langsung screenshot gitu ya, saya akan tanya ke suami saya manggilnya itu Pak Polim, bukan Yai Mim, karena kan namanya Imam Muslimin, jadi di rumah itu panggilnya Lim gitu ya. Kalau di Malang kan terkenalnya Yai Mim gitu kan, ini apa Pak Polim gitu, oh iya gitu, kenapa, ini viral gitu kan. Terus, tapi saya kayak waktu melihat kasus pertama itu kayak nggak percaya gitu, gulung-gulung ini pasti ada maksudnya gitu, maksudnya gulung kok maksudnya aneh gitu ya, terus stroke ya kan, pura-pura stroke. Tapi setelah di podcastnya Densu kemarin saya baru oh iya ternyata beliau seperti itu karena ada maksud kan, berpura-pura gila di tengah orang-orang yang merasa paling waras. Terus apa ada kaitannya Bu dengan Jelek banget ya, statementnya barusan jelek banget asli. pertanyaannya Mbak Poppy? Ada Sahara, ini sebut nama nggak apa-apa ya, itu kan punya bisnis rental dimana dia menggunakan tanah wakaf bukan untuk peruntukannya. Tanah wakaf itu kan digunakan buat jalan umum kan, tapi digunakan sebagai parkiran ya, parkir di depan rumahnya Yai Mim kan gitu ceritanya. Nah itu berarti dia tidak beretika gitu ya. Kenapa? Karena menggunakan lahan yang tidak untuk peruntukannya. Dan emang sih ya, kalau misalkan untuk fasilitas umum tuh kita nggak boleh ya, nggak boleh sembarangan juga. Karena seperti yang pada umumnya tuh kan, fasilitas umum itu buat siapa aja kan, buat warga masyarakat yang melintas. Apalagi ini kan jalan ya ditakutkan tadi mengganggu aktivitas ataupun kegiatan-kegiatan orang banyak. Jadi kita harus menggunakannya sebagaimana mestinya lah ya. Ngaku-ngaku kemarin Pak Yai dikeroyok geng Sahara, kemana Pean? Apaan nih? Ngaku-ngaku kemarin Pak Yai dikeroyok geng Sahara, kemana Pean? Terima kasih atas komennya. Oh, ada yang komen ya. Saya sedang tidak mengejar validasi dan pengakuan dari netizen bahwa saya adalah keponakan menantunya Yai Mim. Karena tanpa diakui oleh netizen pun, ya kenyataannya saya adalah saudaranya beliau. Memberikan dukungan itu tidak harus berteriak-teriak, berkuar-kuar di media sosial. Tapi cukup diam dengan sikap tegas kita berada pada pihak siapa itu juga merupakan dukungan. Terutama karena kita tahu seberapa besar kapasitas orang yang kita dukung. Jadi saya itu adalah dosen sekaligus konten kreator, di mana dalam keseharian saya mengajar itu saya rekam. Dan pada hari itu ada mahasiswa saya yang bertanya dosen juga ya saudaranya ya dari saya Yai sudah Mim. memberikan contoh nyata kasus bisnis yang tidak beretika. Dan contoh yang paling gampang dipahami oleh masyarakat dan mahasiswa adalah contoh yang lagi viral dong. Jadi poinnya adalah di situ. Masalah pernyataan saya adalah keluarganya Yai Mim itu untuk menarik perhatian mahasiswa. Karena kan mahasiswa ada yang ngantuk, ada yang ngelamun, ada yang pikirannya kemana-mana. Sehingga untuk menarik perhatian mereka ya harus dengan pernyataan yang bombastis, tapi tidak dibuat-buat. Semoga bisa menjawab, kalaupun tetap dihujat, gak apa-apa. Karena dari kasusnya Yai Mim kita bisa belajar bahwa Banyak sekali belajar. dipuji tidak terbang, dihujat tidak tumbang. Betul, keren banget ya closing statementnya. Dipuji tidak terbang, dihujat tidak tumbang. Mantap sekali. Nah, jadi seperti itulah kumpulan video-video yang beredar di media sosial ya, yang masih bertemakan terkait dengan perseteruan Yai Mim dengan Mbak Sahara. Dan sampai hari ini masih menjadi sorotan publik, sorotan warganet, netizen, dan para pegiat sosial ya. Dan video-video terbarunya pun banyak beredar di media sosial. Jadi perseteruan ini benar-benar masih menjadi rasa penasaran dari publik. Gimana menurut kalian? Silahkan like video ini. Buat kalian tinggalkan juga komentar. Sekalian absen kalian tuh dari mana aja. Dan jangan lupa buat kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tinggalkan jejaknya dengan cara subscribe channel ini.
Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kedepannya gak ketinggalan kabar-kabar terbaru yang ada di dalam channel ini. Kurang lebihnya gue ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata yang gue ucapkan dan gak berkenan di hati kalian semua. Mohon dimaafkan. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.